Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And what's up guys, and welcome back to my channel Sakti Channel. Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang hoax. Let's go. Oke, kenapa jadi aku mau ngebahas hoax di video kali ini? Karena sebagaimana yang aku alamin ya, hoax itu masih beredar di mana-mana, baik di sosial media, di lingkungan keluarga kita maupun di lingkungan teman-teman kita. Itu tuh masih banyak banget gitu hoax-hoax. Dan kenapa jadi urgent juga? Karena orang itu tidak bisa membedakan gitu, mana yang asli, mana yang tidak gitu. Baik dari berita maupun dari informasi-informasi lainnya ya guys. Nah, jadi kali ini kita akan ngebagi macam-macam hoax itu menjadi 3 bagian ya. Nah, ini menurut pendapat aku ya guys. Nah, jadi sebelum itu, hoax itu apa sih? Nah, bagi yang belum tahu, hoax itu adalah sebuah berita ataupun informasi yang tidak benar adanya ataupun tidak valid. Nah, contohnya saja misalkan ada sebuah berita. Nah, ternyata berita itu tidak resmi oleh pemerintah gitu, hanya dibuat-buat oleh orang iseng saja. Dan akhirnya termakan oleh orang banyak gitu. Dan akhirnya sesuatu kepercayaan itu akan runtuh gitu. Nah, jadi sangat berdampak buruk bagi kita semua kan. Dan juga bisa mengadu domba kita juga gitu. Nah, jadi maka dari itu kita akan bahas hoax ini ya, karena sangat urgent lah menurut aku ya. Oke, balik lagi, kita akan membagi hoax ini menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah link hoax, yang kedua adalah berita hoax, dan yang ketiga adalah video dan foto hoax ya. Oke, yang pertama, link hoax. Nah, link hoax itu apa sih? Nah, jadi link hoax itu biasanya itu adalah website yang dikirim oleh orang dengan pesan terus-menerus yang gunanya untuk menipu orang gitu. Nah, keuntungannya dari yang mengirim link hoax ini adalah yang punya link hoax ini ya, mereka akan dapat data-data pribadi kita, dan juga mereka ya juga menyebarkan virus lah di smartphone kita ataupun di gadget-gadget kita gitu. Ya contohnya aja smartphone kan. Kemudian dampak buruknya bagi kita yaitu tadi data-data pribadi kita kecuri, dan kemudian handphone kita atau smartphone kita bisa kena virus ataupun kena bloatware ya, atau ada iklan-iklan gitu yang nggak kita mau. Nah, jadi contohnya aja kemarin itu aku ada dapat dari kakak aku ya, dari pesan WhatsApp. Di situ ada link yang berdasarkan terus-menerus ya. Link yang diteruskan itu kalian tahu kan? Nah, itu ada link bentar ya. kartuprakerja.com. Wow, .com guys. Bayangin gitu. Penipu sekarang ya itu rela gitu buat bayar domain.com ya. Sedangkan .com itu kan mahal kan buat dibayar. Dan akan tapi keuntungan yang akan mereka dapat juga sangat banyak juga. Nah, dari mana aku tahu? Karena ya aku ini suka belajar lah gitu tentang teknologi-teknologi ya. Dan untuk ini kadang-kadang orang itu bingung gitu, kenapa HP-nya tiba-tiba banyak iklan, kenapa datanya tiba-tiba kehack ataupun segala macam ya. Nah, jadi setelah aku buka ya website ini, kartustripprakerja.com. Nah, dari luar sini kan kelihatan gitu, daftar kartu prakerja gelombang 12 gitu, www.prakerja.go.id ya. Kita buka, resmi katanya. Saat kita buka itu, nah sebelum itu yang bikin kita jadi agak labil ya, dan aku juga awalnya itu juga labil, masih bingung, karena ini menggunakan prakerja.go.id. Go itu adalah singkatan dari government atau pemerintah. Nah, jadi ini rada sulit sih untuk membedakannya ya. Jadi di sini tertulis registrasi program kartu prakerja. Ini dan lain-lain. Nah, di sini kita lihat angkanya ini selalu menambah. Ini sekitar 100.000 atau 10.000 ya. Bentar dulu. 8.000 ya, sekitar 100.000 orang telah mendaftar. Nah, tapi yang aku bingungkan itu adalah kemarin aku lihat di website ini sudah 11.000 gitu. Sedangkan kita balik lagi ke website ini, nah itu baru 11.000 lagi. Aneh kan? Jadi seperti itu. Kita bisa ngelihatnya dengan detail-detail kecil ya. Ya mungkin kita akan termakan itu. Wah, ini sudah 111.000 yang mendaftar. Oh, jangan-jangan kita kehabisan gitu. Ayo kita daftar. Nah, itu orang jadi panik dan orang jadi nggak tahu gitu. Seharusnya kita lihat dulu websitenya nih. Dan juga aku lihat websitenya ini kayak hancur banget gitu. Dari gambarnya aja nggak HD gitu, kayak pecah gitu kan. Kemudian sangat simpel banget gitu. Masa orang mau bagi duit kayak gini banget kan? Harusnya kan lebih lebih diperketat lagi agar orang yang dapat duit dari ataupun bantuan dana dari kartu prakerja ini sesuai gitu kan. Perhatian, pasti ini dituliskan ya, perhatian, pastikan Anda mengisi data dengan benar. Oke, mengerti dan lanjutkan di sini ada juga. Dan kemudian di sini ada terms and condition applied. Terms dan condition ini adalah syarat dan ketentuan ya guys. Jadi kita buka syarat dan ketentuannya. Kita buka.
Oke, agak sedikit lama untuk dibuka sedangkan aku menggunakan jaringan wifi. Dan ini lihat, kita akan pergi ke link allow. Allow ini biasanya adalah link-link iklan. Dan jika kita klik allow, itu bakalan muncul gitu notif-notif link-link kayak obat seks, obat ataupun obat-obat kayak jamu segala macam. Nah, gitu kan kayak apa sih ini? Nah, tuh. WinPress menyatakan pengguna Redmi Note 9. Nah, jadi juga dari website iklan ini juga apa ya, zaman sekarang ini sudah sangat canggih lah. Dia bisa mengetahui gitu device kita. Nah, hanya dari kita mengklik link saja, apalagi dengan kita memasukkan data pribadi kita gitu kan. Ini, Anda telah dipilih untuk kesempatan memenangkan sebuah Samsung Galaxy S9. Sedangkan yang kita, nah, tiba-tiba berputar ini. Nah, ini tiba-tiba ke Facebook hadiah. Nah, seharusnya kan terms and condition itu kan ada syarat-syaratnya gitu dari pemerintah. Mungkin harus WNI, umur 18 tahun, ter-PHK dan lain-lain. Sedangkan jika kita mengklik syarat dan ketentuannya akan bersih iklan. Nah, dari situ kita sudah bisa menentukan bahwa link ini tidak benar. Jadi kita akan coba, kita akan klik mengerti dan lanjutkan ya, sorry. Mohon tunggu katanya. Oke, harap isi formulir. Hanya dengan nama dengan nomor handphone kita sudah bisa mendapatkan 600.000 guys. Oke, kita tekan misalkan pekerja ya. Kemudian kita tulis nama kita, Jancuk Gaming. Kemudian nomor handphonenya 66666 seperti ini. Kita lanjutkan. Apakah data Anda yang isi sudah benar katanya? Jancuk Gaming, apakah kita akan terdaftar ya kan? Kita tekan benar. Let's go. Mendaftarkan katanya. Terhubung, berhasil mendaftarkan. Selamat, Jancuk Gaming, nomor Anda telah terdaftar. Like what kan? Anda diharuskan untuk berbagi melalui WhatsApp. Klik tombol hijau WhatsApp dan kirimkan 5 grup. Pemerintah mana mau gitu kan, kayak bagi-bagi seperti ini kayak nggak kelas banget gitu. Dan juga setelah berbagi Anda akan dialihkan ke halaman pendaftaran tahap kedua. Ya, dari sini sudah. Nah, kemudian ada aktifkan akun dan lain-lain. Nah, kemudian di sini juga lucunya ya. Di sini ada Asep Saipuddin, Nia Kurnia. Dan ini foto-fotonya itu diambil dari ilegal ya menurut aku ya. Karena mereka ini gak mungkin gitu. Dan kita lihat aja dari fontnya ini sangat bold, sangat tebal. Ini bertandakan bahwa ini adalah bot atau komputer ya guys. Jadi ini bukan orang yang beneran. Biarpun tulisannya just now atau baru sekarang dia ngetik komennya, ini bukan orang asli. Ini adalah bot semata ya guys. Jadi jangan dipercaya juga gitu. Dan juga ngapain kartu prakerja dikonekkan sama Facebook. Nah gitu. Jadi harap berhati-hatilah guys. Jadi caranya begitu ya. Walaupun dari luar kelihatannya ya benar dari government, dari pemerintah, tapi kita harus cek lebih lanjut lagi gitu. Kemudian kita cek juga, cross check dari berita juga, dari berita TV, berita YouTube ya yang sedang trending. Biasanya kan sudah juga sering muncul kan berita-berita gitu. Jokowi akan memberikan kartu prakerja dan lain-lain pada tanggal sini. Nah itu ada kan. Sedangkan ini linknya bisa diakses kapanpun seperti itu. Oke, buat yang bertanya-tanya situs resminya dari prakerja ini apa sih? Ya kita tinggal ketik gitu. Tinggal kita ketik prakerja.go.id dan akan muncul websitenya. Tuh sangat rapi. Kemudian gambarnya tajam. Kemudian di bawah sini juga tertulis gitu. Ada yang bertanggung jawabnya yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Kemudian di sini kita bisa menekan syarat dan ketentuannya, ya. Di sini sudah terlihat sangat jelas gitu. Nih, ada minimal umur 21 tahun dan lain-lain. Kemudian saat kita bikin akun juga ya. Di sini tidak ada Facebook sama sekali gitu. Tidak ada orang komentar-komentar dari Facebook gitu. FAQ-nya ini juga ya dari resmi gitu. Dari adminnya yang menjawab, bukan dari testimoni dari Facebook yang bot-bot itu ya. Nah, juga track recruitment-nya lengkap lah pokoknya ya. Nah, bisa kita download. Ya jadi jika kalian mau pergi ke situs resminya ya kita tinggal kita tulis gitu prakerja.go.id dan lain-lainnya seperti itu. Kemudian sedikit contoh lagi, kemarin itu ada dari grup kampus aku ya, maksudku dari fakultas. Ada ya, udah dihapus sih pesannya ya. Jadi begini. Kemarin itu dia ngirim sebuah link juga, link hoax juga. Tapi dia nggak tahu ya, tapi nggak apa-apa. Kita nggak marah juga kan, karena dia pikir benar gitu. Jadi link itu katanya berisi gratis kuota 75 GB dan pulsa 200.000 oleh Kemendikbud. Wow, gila ya tuh kan. Sedangkan yang kemarin aja ya
berapa puluh giga aja kan, nggak nyampe segitu kan, dan pulsa kita juga gak dapet. Ya mungkin dari kalian juga ada yang dapat ya. Cuma kemarin saat aku klik linknya, itu sama seperti tadi, kita suruh ngisi data, kemudian di bawahnya juga ada komentar-komentar Facebook yang nggak jelas. Ya tentu saja itu dari bot ya, atau dari komputer. Ada beritanya guys. Jika kita cari ya, apakah pemerintah memberikan kuota 75 GB dan pulsa 200.000? Ternyata berita tersebut hoax, dan itu sudah ada di berita di Kompas dan lain-lain ya. Kemarin itu langsung saja sontak aku ngebalas linknya kan. Sepertinya link ini phishing ya. Kata aku ya, phishing itu ya hoax tadi ya, atau penipuan gitu. Terus temen aku di grup itu juga ngirim berita bahwa link itu memang benar hoax gitu. Nah jadi seperti itu. Nah jadi kita harus berhati-hati sih. Kita jangan gampang percaya gitu. Soalnya di dunia zaman sekarang itu gampang banget buat berbuat kejahatan, tapi juga gampang banget buat berbuat kebaikan gitu. Nah jadi kenapa orang itu sampai rela gitu kan, nge-share ke WhatsApp, kemudian menggunakan link.com yang tentu saja mahal, dan bagaimana caranya supaya terlihat seperti nyata. Ya karena mereka mau untung gitu, dan juga mau ngerusak warga Indonesia gitu. Terus khususnya yang gaptek ya, sorry banget ya, maksudnya itu yang gagap teknologi dan kurang mengikuti teknologi. Jadi biasanya orang-orang kayak gaptek gitu tidak cross check gitu. Nah itu masalahnya. Maka dari itu di video ini tujuannya untuk mengingatkan juga kepada kita semua ya. Karena aku juga sering tertipu kok sama link-link seperti itu ya. Tapi setelah kita cek lebih lanjut, wah ini kalau sudah berbau-bau iklan, terus kemudian ada alot dan segala macam tadi, itu sudah dapat dipastikan link ini tidak dapat dipercaya. Ya jangan termakan gitulah. Jangan, jika ada informasi datang itu ya masih kita langsung makan semuanya kan. Ya kita harus saring dulu, kemudian kita baca ya guys. Oke, untuk link hoax sepertinya kita sudah paham ya, dan semoga kita tidak akan termakan link-link hoax lagi. Dan jika kalian ragu, kita bisa aja tanyakan gitu kepada teman-teman kita yang lebih paham gitu ya. Mungkin nah juga mungkin sedikit tips ya. Jika ada sebuah link itu, sebaiknya kita tanyakan dulu ke teman-teman, biar kita saling dapat bertukar pikiran juga gitu. Masa benar sih? Siapa tahu kan dari teman kita itu ada tahu gitu beritanya bahwa link itu benar ataupun tidak, seperti itu. Oke, yang kedua adalah berita hoax. Nah, berita hoax yang aku maksud di sini adalah berita di WhatsApp ya guys. Ya, lebih aku tekankan di WhatsApp sih. Nah, contohnya saja, misalkan ada sebuah gambar seperti ini. Katanya Dunkin Donat mengandung babi, kemudian Doritos mengandung babi, kemudian permen mengandung babi, seperti itu ya. Nah, ya menurut aku informasi tersebut ya diberikan. Ini bukan menurut aku ya, ini aku masih menjelaskan. Saat informasi tersebut diberikan, itu tidak ada atas nama siapapun gitu. Jadi kalimat di paling akhirnya itu, jangan lupa share ke grup-grup keluarga Anda, ke teman-teman Anda, agar terhindar dari produk-produk ini. Dan tidak ada atas nama pemerintah Indonesia, atas nama BPOM dan lain-lain gitu, atau atas nama yang berwenang dengan sebuah statement tersebut gitu. Tidak ada. Jadi bagaimana kita mau mempercayai sebuah informasi itu kan? Nah, akan tetapi orang-orang saat ini itu kayak gampang banget gitu. Ada informasi langsung kirim, ada informasi langsung kirim. What gitu kan? Orang itu ya kan, orang setiap menerima informasi kan ya pasti ngebaca kan, masih apalagi dari orang yang terpercaya kan. Wah, jadi kita lebih percaya juga gitu dari informasinya. Sedangkan orang yang mengirimnya, orang yang kita percaya tadi itu, dia pun nggak juga begitu tahu gitu tentang kebenaran adanya informasi ini. Jadi ya maka dari itu kadang-kadang orang Indonesia itu sorry banget ya, ini mudah ke trigger ya, ataupun mudah terpancing gitu emosinya. Jadi ketika sebuah ada statement kan, dan itu kita nggak tahu dari mana jelas statementnya, hanya dari pesan yang terus meneruskan, dan tidak ada yang pihak bertanggung jawab atas pesan tersebut, ya akhirnya akan terjadi cekcok antar keluarga gitu kan, antar teman, dan akhirnya ya seperti itulah, pecah gitu kan, kayak bersamaan gitu. Oke, nah jadi seperti itu. Nah untuk berita hoax ini, yang pertama-tama tipsnya untuk mengetahui apakah berita hoax ini atau tidak, yang pertama kita baca dulu semuanya dari awal sampai akhir, kemudian kita cek gambarnya. Nah biasanya gambarnya ini juga, kalau yang hoax ini ya biasanya itu blur banget atau pecah banget, atau kualitasnya itu kayak blur lah gitu. Kalian tahu blur kan? Kayak nggak jelas gitu. Itu artinya
gambarnya itu tidak niat gitu untuk dikirimkan, hanya untuk memprovokasi saja gitu kan. Jadi ngapain niat-niat kan buat ngebuat gambar yang bagus, yang tajam, yang HD. Tapi kadang-kadang orang juga bingung juga kan untuk menentukan apakah informasi memang benar ataupun tidak ya. Nah, maka dari itu lanjut ke tips kedua, yaitu adalah cross check guys. Makanya itu kita itu perlu banget gitu buka berita gitu kan, berita sehari-hari. Biasanya pasti ada gitu kayak pemberitahuan bahwa berita ini hoax ataupun ada berita yang benar gitu kan. Misalkan saat tanggal segini dari pihak BPOM misalkan sudah mengecek obat ataupun makanan itu kan, dan ternyata ini tidak boleh lagi untuk dikonsumsi dan lain-lain. Nah, itu pasti ada beritanya di TV, di YouTube, di Instagram, ya di WA juga ada. Nah, tapi di WA itu biasanya sulit sih. WA ini kan sebenarnya hanya alat komunikasi kan, tapi sekarang berubah menjadi alat informasi. Sebenarnya informasi itu adanya di berita seperti itu ya. Karena berita itu ada yang bertanggung jawab dan ya lumayan valid lah gitu kan, daripada orang yang meneruskan pesan saja gitu dan tidak ada validnya sama sekali menurut aku ya. Karena ya itu tadi, atas nama tanggung jawabnya itu tidak ada gitu. Nah, maka dari itu balik lagi ke tujuan video ini adalah untuk mengingatkan kepada kita semua agar selalu cross check, kemudian baca dari awal sampai akhir, jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum tentu benar asliannya ya. Ya guys, sudah paham ya untuk berita hoax ya dan link hoax tadi. Kurang lebih tipsnya sama untuk selalu di cross check dan dibaca dari awal sampai akhir. Yang ketiga adalah video dan foto hoax. Dari foto hoax dulu deh. Nah, foto hoax ini biasanya kayak apa ya? Gambarnya itu burik juga. Burik itu adalah nggak jelas ataupun blur atau tidak bagus kualitasnya. Dan tempel-tempel seperti tadi itu biasanya hoax ya, ataupun hanya dibuat-buat saja dan tidak resmi, dan tidak ada yang bertanggung jawab atas gambar tersebut. Dan jika kalian bingung gitu apakah sebuah gambar ini valid, benar adanya, kalian bisa aja gitu menanyakan ke teman kalian yang pintar ngedit foto gitu, ataupun ke keluarga kalian yang lebih tidak gaptek lah gitu. Jadi misalkan ada keponakan ya yang misalkan lebih tahu ya. Nah, misalkan nih kita mau nanyain ya apakah gambar ini benar atau tidak, kita bisa aja gitu. Misalkan ada ini misalkan kita orang tua ya, ada keponakan kita gitu yang lumayan bisa lah tentang teknologi. Jadi kita kirim, Dek, ini benar nggak sih gambarnya, sebuah gambar ini apakah hoax atau enggak gitu kan. Nah, biasanya orang-orang yang nggak gaptek ini bisa gitu membedakan mana yang hoax, mana yang asli. Ya itu tadi, biasanya gambarnya burik, kemudian burik itu ya agak blur gitu kan. Dan resolusinya juga rendah dan editannya sangat berantakan sekali. Ya terlihat seperti memprovokator gitu, memprovokasi. Juga apa ya, gambarnya itu sebuah gambar itu biasanya yang hoax ini ya, biasanya bisa ngebuat emosi kita naik. Jadi maka dari itu harus selalu cross check ya. Nah, kemudian untuk video hoax. Nah, video hoax ini contohnya adalah misalkan ada terjadi tsunami ataupun gempa ataupun kebakaran. Kemudian video ini diisi dengan suara lain gitu, suara orang lain. Jadi videonya ini kebakaran di Jawa misalkan. Nah, jadi kemudian diedit lah oleh orang yang tidak bertanggung jawab ini menggunakan suara dia gitu. Oh, misalkan ada gempa di Kalimantan misalkan. Aduh, harap hati-hati kawan-kawan misalkan. Nah, itu kan mungkin jika circle-nya kecil gitu buat lucu-lucuan ya menurut aku ya nggak apa-apa lah gitu kan. Ya teman-teman juga yang tahu kan, buat ya tujuannya kan juga buat canda gitu kan. Cuma nggak baik juga kan buat dipenyandain kan. Nah, contohnya seperti itu aja gitu kan. Kayak gempa di Jawa kemudian diisi suara oleh orang ya, di dubbing. Wah, ada gempa di Kalimantan, harap pindah jalan gitu kan. Nah, itu bagaimana kita cara cross checknya? Oke, yang pertama-tama kita lihat dulu lebih lanjut ya videonya. Kita lihat dari awal sampai akhir. Biasanya suaranya itu lebih nyaring gitu dan tidak ada suara alamnya gitu. Maksudnya misalkan ketika orang lagi live report, ketika mungkin ada kebakaran ataupun ada gempa, biasanya ada suara-suara orang ribut, ataupun suara api-api, ataupun suara tanah bergoyang, ataupun pokoknya orang ribut lah. Nah, sedangkan jika video hoax itu atau video yang di dubbing itu atau diisi suara itu, videonya itu bersih gitu, hanya suara orangnya saja gitu yang berbicara misalkan. Nah, contohnya seperti ini saat banjir kemarin di Banjarmasin ya, di Kalimantan Selatan khususnya. Nah, itu ada buaya katanya. Wah, ada buaya di Kalimantan katanya. Hati-hati kawan-kawan yang di Banjar.
Ya itu kan mungkin tujuannya untuk agar anak-anak itu tidak berenang-renang gitu kan, di banjir-banjir supaya nggak tenggelam, ya bagus sih. Nah kan tetapi orang itu jadi parno gitu kan, wah ada buaya nih, wah gimana kita nih? Ya jadi gimana ya? Seharusnya kalau orang tua yang baik itu yang ibaratnya yang pintar lah, bisa gitu ngedidik anaknya gitu untuk tidak bermain-main atau berenang di kawasan banjir gitu kan. Ngapain gitu ngeliatin buaya di sungai? Itu nggak malah nambah parno gitu kan buat orang-orang yang nggak tahu informasinya gitu kan, yang kebenarannya gitu ya. Nah jadi itu biasanya videonya itu nggak ada suara alamnya atau suara sekitarnya itu tidak ada biasanya. Kemudian videonya juga yang kedua itu adalah ya burik ya, sama juga agak blur juga, agak pecah kualitasnya. Sebenarnya ada dua kemungkinan sih. Yang pertama karena sudah diteruskan sangat banyak jadi menurun kualitasnya, atau juga yang kedua adalah video tersebut memang sudah lama gitu kan adanya dan baru diedit ulang gitu. Nah, jadi caranya adalah yang pertama setelah kita mendengarkan suara tadi dan videonya, kemudian kita cross check lagi guys dan kita tanyain di Instagram. Misalkan kita upload nih feed nih, wah kawan-kawan, apakah benar nih terjadi di wilayah kita di Kalimantan? Tolong komentar ya. Nah, bukan ini, pasti ada aja gitu orang yang tahu tentang video tersebut. Oh ini kejadiannya ini di Jawa ini bukan di Kalimantan ini, ataupun di mana itu kan misalkan ya. Oh misalkan, oh ini kejadian di Kalimantan nih, bukan di Sumedang gitu kan. Nah orang itu pasti akan saling berbagi informasi aja gitu. Jadi lebih baik informasi itu sebuah video tadi ya khususnya kita share dulu. Maksudnya itu kita bertanya gitu. Jangan langsung share dengan kepercayaan gitu ya. Maksudnya itu share dengan misalkan di keluarga ya, grup keluarga. Halo semuanya gitu kan. Apakah video ini benar adanya gitu kan? Oh, pasti gitu. Oh, masa sih gitu kan. Oh, benar kayaknya. Kemudian ada juga yang bilang, "Oh, ini bukan, ini kejadiannya di Pulau Jawa." gitu. Nah, jadi seperti itu buat ngebuka pikiran kita aja gitu masing-masing. Nah, jadi biasanya juga setelah video itu beredar ya, video hoax itu beredar ataupun foto itu, biasanya ada gitu statement klarifikasinya. Biasanya orang-orang itu bakalan speak up gitu tentang kebenaran video tersebut. Biasanya telah diedit ataupun telah dipalsukan videonya atau fotonya. Jadi ya biasanya terakhir-terakhir itu pasti ada lah yang speak up gitu tentang video tersebut ya, yang hoax dan foto hoax tadi. Nah, sudah paham kan kawan-kawan semuanya? Yang pertama tadi link hoax, berita hoax, dan video dan gambar hoax. Ya mungkin segini dulu aja dari ketiga hoax ini. Di sini karena sudah lumayan panjang ya videonya ya. Jadi terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah nonton sampai di akhir ini. Semoga kita bisa menghindari adanya hoax ini ya, dan kita bisa lebih meminimalisir adanya hoax ini ya guys. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke grup keluarga kalian, grup teman-teman, dan ke Instagram mungkin. Oke, jangan lupa pantengin terus channelnya karena sudah mau 1000 subscriber ya. Oke, jangan lupa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.